Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Baiklah, untuk mengawali presentasi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Teknik Penulisan Ilmiah Modul 6 dengan materi format karya tulis ilmiah terbatas atau semi ilmiah dan populer yang ditulis oleh Profesor Azril Az-Zahari, PhD. Di sini saya akan menjelaskan kegiatan belajar 2 dengan judul format karya tulis ilmiah populer. Dalam materi karya tulis ilmiah populer, terdapat 5 poin yang akan kita bahas bersama-sama. Yang pertama, pengertian. Yang kedua, maksud dan tujuan karya tulis ilmiah populer. Yang ketiga, fungsi karya tulis ilmiah populer. Yang keempat, artikel di majalah. Dan yang terakhir, yang kelima, artikel di surat kabar. Yang A, pengertian. Karya tulis ilmiah populer merupakan karya tulis ilmiah yang disusun berdasarkan pendekatan metode ilmiah untuk pembaca dan masyarakat umum yang disajikan secara populer dan bebas, tetapi tetap mengikuti format ilmiah agar pembaca lebih mudah memahami hasil karya tulis ilmiah tersebut. Yang B, maksud dan tujuan karya tulis ilmiah populer. Yang dimaksud penyusunan karya tulis ilmiah populer yaitu untuk menyebarkan hasil karya tulis ilmiah dengan cepat dan bersamaan dengan luas jangkauannya, yang bertujuan agar masyarakat umum dapat memahami dan mengikuti perkembangan ilmu dan pengetahuan beserta aplikasinya. Yang C, fungsi karya tulis ilmiah populer. Fungsi karya tulis ilmiah populer memiliki 5 fungsi, diantaranya memberikan informasi atas kajian ilmiah yang terpenting dapat mengembangkan pengetahuan masyarakat, sekaligus mendidik masyarakat dan membujuk masyarakat untuk menerima, mengubah, melaksanakan temuan dari kajian ilmiah serta menyenangkan dan menghibur pembacanya. Yang D, artikel di majalah. Sebelum kita membahas dari ketiga pokok pembahasan artikel di majalah, saya akan menjelaskan apa itu majalah. Yang dimaksud majalah adalah suatu terbitan tetap dan berkala yang dicatat menggunakan tinta pada kertas dengan interval waktu tertentu dan berkesinambungan yang memuat artikel-artikel tentang topik populer dari berbagai penulis dengan gaya bahasa yang mudah dipahami,
dan dimengerti oleh banyak orang, serta untuk pembaca dan masyarakat umum. Tema setiap majalah dapat berupa umum, khusus berdasarkan peminatan, dan khusus berdasarkan usia. Artikel di majalah mempunyai 3 bagian atau pembahasan. Yang pertama rubrik, yang kedua kutipan, yang ketiga referensi. Rubrik adalah pengelompokan yang tetap dari ruang yang disediakan untuk berbagai tulisan, misalnya berita, informasi, dan artikel. Sedangkan kutipan tidak langsung. Pada umumnya, kutipan yang digunakan di majalah seperti halnya kutipan di jurnal dianjurkan menggunakan kutipan tidak langsung, terutama kutipan tidak langsung pendek. Karena tempat dan ruang penulisan yang tersedia di majalah sangat terbatas. Kutipan tidak langsung terbagi menjadi 2, kutipan tidak langsung pendek dan kutipan tidak langsung panjang. Kutipan tidak langsung pendek adalah kutipan tidak langsung yang panjangnya tidak lebih dari 1 alinea. Sedangkan kutipan tidak langsung panjang adalah kutipan tidak langsung yang panjangnya melebihi 1 alinea. Referensi. Referensi adalah sifat majalah yang ditujukan kepada masyarakat umum. Majalah tidak dianjurkan memiliki referensi karena sudah diwakili oleh sumber tulisan yang dicantumkan langsung pada kutipan. Yang E, artikel di surat kabar. Sebelum kita membahas ketiga pokok pembahasan tersebut, saya akan menjelaskan apa itu surat kabar. Surat kabar adalah suatu terbitan media massa tetap dan berkala dengan waktu tertentu, biasanya harian, dan berkesinambungan yang berisi berita, informasi, dan artikel-artikel tentang topik populer yang aktual, serta layak diketahui masyarakat, yang disajikan dengan gaya bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami oleh banyak orang, serta ditujukan untuk pembaca dan masyarakat umum. Artikel di surat kabar mempunyai 3 pokok pembahasan. Yang pertama rubrik, yang kedua kutipan, yang ketiga referensi. Yang dimaksud rubrik itu sendiri adalah pengelompokan yang tetap dari ruang yang disediakan untuk berbagai tulisan seperti berita, informasi, dan artikel. Sedangkan kutipan, pada umumnya, kutipan yang digunakan di surat kabar seperti halnya kutipan di majalah, menggunakan kutipan tidak langsung, terutama kutipan tidak langsung pendek. Karena tempat dan ruang tulisan yang tersedia di surat kabar sangat terbatas. Kutipan tidak langsung ini adalah kutipan yang diambil disesuaikan dengan gaya bahasa dan gaya penyampaian dari penulis sendiri. Biasanya merupakan ringkasan, buah pikiran, suatu pendapat, pernyataan, definisi, rumusan, hasil penelitian dari orang lain yang terlalu panjang apabila akan dimuat seluruhnya. Nah, kutipan tidak langsung pendek, kutipan tidak langsung ini dibagi menjadi 2, kutipan tidak langsung pendek dan kutipan tidak langsung panjang. Kutipan tidak langsung pendek adalah panjangnya tidak lebih dari 1 alinea, sedangkan kutipan tidak langsung panjang, panjangnya melebihi 1 alinea. Sedangkan referensi
Referensi adalah sifat kabar yang ditujukan kepada masyarakat umum. Surat kabar tidak dianjurkan memiliki referensi karena sudah diwakili oleh sumber tulisan yang dicantumkan langsung pada kutipan. Nah, di sini saya akan perjelas bahwa ada sedikit materi perbedaan di antara artikel di majalah dan artikel di surat kabar. Perbedaannya yaitu surat kabar menginformasikan suatu peristiwa yang aktual, sedangkan artikel menginformasikan suatu kejadian faktual. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.